Halo teman-teman semua, jadi pada video kali ini aku akan membahas terkait embriologi sistem respirasi. Jadi untuk pokok pembahasan kita pada video kali ini ada 5. Yang pertama itu pembentukan divertikulum respiratorium atau tunas paru, kemudian ada perkembangan laring, perkembangan trakea, bronkus, dan pulmo atau paru, serta maturasi paru dan kolerasi kliniknya. Mungkin untuk korelasi kliniknya aku tidak akan membahas terlalu dalam karena ini lebih fokus ke embriologinya saja, pembentukan sistem normalnya, sistem fungsi normalnya begitu. Pertama, aku akan mulai dari pembentukan divertikulum respiratorium atau tunas paru. Jadi, awal mulanya itu pembentukan si tunas paru yang ini itu pada saat Mudigah berusia 4 minggu. Nah, divertikulum respiratorium itu muncul dari bagian ventral usus atau bagian depan usus. Ini kan GI tract ya, ini akan berkembang menjadi GI tract. Nah dia ini bagian usus ini. Dia muncul dari bagian ventral usus gitu. Kemudian munculnya dan lokasinya si tunas paru ini itu dipengaruhi oleh peningkatan suatu senyawa. Senyawanya apa? Senyawanya itu asam retinoat yang dihasilkan oleh lapisan mesoderm di sekitar si tunas paru. Kemudian, peningkatan asam retinoat itu menyebabkan bertambahnya faktor transkripsi TBX4. Faktor transkripsi itu adalah suatu protein pada inti sel atau nukleus yang berfungsi untuk transkripsi atau penyalinan suatu DNA menjadi RNA dan mRNA yang akan digunakan untuk proliferasi sel sesuai dengan kode yang sudah disalin, yang anggapannya sudah ditranslate. Nah, kemudian kode itu nanti akan digunakan untuk pembelahan sel sesuai dengan kodenya. Kalau dalam kasus ini, si TBX4 ini akan membuat sel di sekitaran ini tunas paru ini, bukan di sekitaran tunas paru, di tunas paru ini untuk membelah menjadi sel-sel baru yang akan digunakan untuk pertumbuhan si tunas paru. Dan si TBX4 ini itu diekspresikan di dalam endoderm tabung usus dan di tempat tunas usus. Jadi si TBX4 itu yaitu kerjanya di sini dalam tabung usus ini. Maksud saya di tunas usus ini. Supaya pembelahannya itu tuh dia tuh membelah sampai si tunas paru ini jadi dewasa. Seperti di poin 4, TBX4 menginduksi pembentukan tunas serta pertumbuhan paru-paru selanjutnya. Jadi sampai paru-paru ini matur, TBX4 lah, faktor transkripsi TBX4 lah yang bekerja. Kemudian, epitel yang melapisi laring, trakea, bronkus, dan pulmo itu berasal dari bagian mesoderm. Cartilago, otot atau musculus, dan jaringan ikat trakea dan pulmo berasal dari mesoderm splanchnic yang mengelilingi usus depan. Nah, perlu kita ketahui bahwa tadi kan si tunas paru ini asalnya itu dari si usus depan. Jadi saluran ke tunas paru itu menyatu dengan saluran usus depan. Jadi saluran pencernaan pada saat embriologi dan saluran respirasi itu satu. Oleh karena itu di dalam embriologi itu harus dilepaskan maksudnya dipisah supaya jalurnya itu masing-masing. Nah, awalnya tunas paru terhubung dengan usus bagian ventral. Kemudian muncul yang namanya ridge esophagotrachealis. Kemudian ridge esophagotrachealis ini menyatu. Kemudian terbentuk pada saat si ridge esophagotrachealis ini menyatu, terbentuklah septum esophagotrachealis. Nah, si septum ini akan membagi usus depan menjadi 2 bagian. Ada yang pertama esophagus bagian dorsal dan yang kedua adalah trakea dan tunas paru di bagian ventral. Karena hal itulah pada manusia dewasa, esophagus yang merupakan bagian dari sistem pencernaan kita itu ada di bagian belakang. Dan untuk sistem pernapasan kita yaitu ada trakea, ada bronkus itu ada di bagian ventral atau bagian depan. Jadi awalnya itu ya dari
pemisahan oleh septum esophagotrachealis. Ini gambarnya bisa dilihat. Jadi awalnya tuh kan usus kita tuh nyatu tuh dengan tunas paru. Ini tunas paru, ini usus kita. Nah, jadi ini kan harus membelah, maksud saya harus terpisah. Terbentuklah tracheoesophageal ridge. Terus kemudian, ini tuh pembentukan tracheoesophageal ridge itu di minggu keempat ya. Kemudian pada awal minggu kelima terbentuklah tracheoesophageal septum. Tracheoesophageal septum ini itu karena tracheoesophageal ridge itu sudah menyatu. Jadi dia itu hampir terpisah. Jadi ini ujung dari trakea itu menyatu dengan ujung trakea. Kemudian ujung dari usus depan itu menyatu dengan usus depan. Kemudian itu terjadi pada awal minggu kelima. Kemudian pada akhir minggu kelima trakea dan usus itu sudah sepenuhnya terpisah, jadi sudah menghasilkan dua bagian berbeda. Dua bagian, yang pertama itu ada saluran pencernaan dan yang kedua saluran respirasi. Ini bagian trakea, yang satu saluran ini dan dua ini merupakan bagian langbat atau tunas paru. Ini gambarnya sama ya. Lanjut, kemudian kita lanjut ke perkembangan laring. Jadi lapisan dalam laring itu terbentuk atau berasal dari bagian endoderm. Kartilago dan otot laring itu berasal dari mesenkim arcus faring keempat dan keenam. Nanti gambarnya ada di sebelah di slide selanjutnya untuk lebih jelas. Ini materinya dulu atau teorinya dulu. Kemudian pada bagian arcus faring keempat dan keenam ini terjadi poliferase mesenkim yang cepat, menyebabkan terciptanya aditus laringis atau sebuah celah. Nah, pertama-tama si aditus laringis ini berbentuk seperti celah sagital. Dia itu kayak celah bulatan kecil gitu. Kemudian karena poliferase si mesenkim cepat, si aditus laringis yang bentuknya seperti celah sagital ini berubah menjadi bentuk seperti T gitu. Kemudian mesenkim arcus faring keempat dan keenam akan berkembang menjadi cartilago thyroidea, cricoidea, dan arytenoidea. Kemudian itu akan membentuk suatu bentuk khas aditus laringis dewasa yang akan dikenali. Jadi pembentukan ketiga kartilago ini akan membentuk lubang atau saluran aditus laringis dewasa yang dapat dikenali. Jadi kan awalnya dia itu bentuknya T. Karena sudah terbentuk nih kartilago 3 ini, bentuk aditus laringis itu jadi berubah. Dia jadi dapat dikenali, jadi lebih besar salurannya begitu. Kemudian pada awalnya si epitel laring itu akan berpoliferase yang akan membuat lumen pada epitel laring itu tertutup. Nah, kemudian pada minggu ke-10 terbentuklah rekanalisasi dan akan membentuk recessus lateral atau yang bisa disebut ventriculum laryngeus. Nah, perlu kita ketahui bahwa recessus ini maksudnya adalah suatu cekungan. Jadi, ini maksudnya itu cekungan yang ada di bagian lateral. Nah, cekungan ini itu dibatasi oleh lipatan jaringan yang berdiferensiasi. Apa yang berdiferensiasi? Plica vocalis dan plica vestibularis. Plica vocalis atau bisa disebut pita suara sejati, dan plica vestibularis itu pita suara palsu. Itu nama sederhananya. Kemudian ini gambarnya untuk slide yang ini tadi. Jadi bagian kartilago dan otot laring kita itu berasal dari arcus keempat dan keenam. Jadi sini dan sini. Nah, ini tuh aditus laringis yang seperti celah sagital tadi. Kemudian dia akan membentuk seperti ini, seperti huruf T. Dan kemudian akan membentuk seperti ini bentuknya. Dia dapat dikenali. Nah, pada saat inilah sudah terbentuk si cartilago arytenoidea, cartilago
cartilagocricoidea, dan thyroidea. Gitu. Kemudian perkembangan dari arkus keempat itu akan dipersarafi oleh cabang nervus ke-10, yaitu nervus laryngeus superior. Kemudian untuk arkus ke-6 akan dipersarafi oleh cabang nervus ke-10 juga, yaitu nervus laryngeus recurrens. Untuk gambar yang ini itu adalah perkembangan laring pada minggu ke-6. Kemudian untuk yang ini itu perkembangan laring pada minggu ke-12. Jadi pada saat ini aditus laringis bentuk T itu pada minggu ke-6. Kemudian pada saat yang sudah bisa dikenali itu pada minggu ke-12. Lanjut, poin ketiga atau pokok bahasan ketiga yaitu perkembangan trakea, bronkus, dan juga pulmo. Kemudian pada awal minggu ke-5 tunas itu akan membesar dan membentuk bronkus primer kanan dan kiri dari trakea. Jadi dari trakea ini akan membelah tuh bronkus primer kanan dan kiri. Nah ini dia, ini yang kanan, yang kiri. Kemudian tunas primer kanan itu akan membentuk 3 bronkus. Yang ini 3 bronkusnya. Itu karena dia membentuk 3 bronkus sekunder, itu mengisyaratkan bahwa di paru itu akan ada 3 lobus yang terbentuk. Kemudian untuk tunas paru yang primer yang kiri itu akan membentuk 2 bronkus sekunder. Yang ini nih 1, 2, mengisyaratkan akan terbentuk 2 lobus di paru. Nih ini bisa dilihat nih di gambar yang ketiga, nih ada yang kanan ada 3 lobus kan, yang ini, yang ini, terus yang kiri ada 2 lobus. Nah ini dia 2 lobus. Terus bronkus sekunder akan membelah berulang-ulang secara dikotomi membentuk. Untuk bagian kiri itu akan membentuk 10 bronkus tersier kiri atau nama lainnya 10 bronkus segmentalis kiri. Kemudian untuk yang kanan itu akan membentuk 8 bronkus tersier kanan. Gitu. Terus pada akhir bulan ke-6 itu akan terbentuk sekitar 17 subdivisi bronkus. Sebelum percabangan bronkus mencapai bentuk akhir, terbentuk 6 cabang tambahan selama kehidupan pasca natal, sesudah lahir, gitu. Perkembangan diatur oleh interaksi epitel mesenkim. Percabangan si bronkus ini diatur oleh interaksi epitel mesenkim antara endoderm tunas paru dan mesoderm splanik yang mengelilingi si tunas paru. Untuk yang gambar A ini tuh perkembangan pada saat minggu ke-5. Kemudian untuk gambar yang B itu perkembangan sekitar pada minggu ke-6. Kemudian yang ini itu sekitar perkembangan pada minggu ke-8. Selanjutnya, seiring dengan bertumbuhnya ke arah kaudal dan lateral si tunas paru meluas ke arah rongga tubuh. Kemudian ruang untuk paru itu namanya kanalis pericardio-peritonealis. Kanalis pericardio-peritonealis ini ditemukan di sisi kanan dan kiri usus depan dan akan dipenuhi oleh tunas paru yang terus meluas. Jadi kan si tunas paru itu berkembang tuh. Nah, si kanalis pericardio-peritonealis ini akan dipenuhi nih oleh tunas paru yang terus meluas, terus berkembang, bertumbuh gitu. Kanalis pericardio-peritonealis ini akan terpisah dari rongga peritoneum dan perikardium oleh lipatan pleuroperineal dan lipatan pleuroperikardial dan akan menyisakan ruangan, namanya ruangan pleura primitif. Mesoderm yang melapisi luar paru itu namanya pleura visceralis. Kemudian mesoderm somatik yang melapisi dinding tubuh bagian dalam itu namanya pleura parietalis. Terus ruang antara pleura visceralis dan parietalis itu namanya rongga pleura. Nah ini ada gambarnya. Jadi ini kanalis pericardio-peritonealis ini
Terus ini tunas parunya, dia akan membesar, terus sampai si kanalis ini terpisah dari rongga peritoneum dan perikardium. Kemudian dapat kita lihat di sini ada pleura visceralis yang ini. Ini dia itu melapisi bagian luar paru. Kemudian ini ada pleura parietalis, dia melapisi bagian dalam tubuh. Dan rongga atau ruangan yang diciptakan oleh pleura visceralis dan pleura parietalis itu ini dia yang saya tandai, namanya rongga pleura. Di kiri dan kanan ada. Nih dia. Di sini juga sama. Nih. Bukan. Ini pleura parietalis yang ini. Yang ini rongga pleura. Ini dia. Kemudian kita lanjut ke maturasi pulmo. Ada 4 periode pematangan paru atau pulmo. Yang pertama, periode pseudoglandular, kemudian periode kanalikular, periode saccus terminalis, dan periode alveolar. Ini dia tabel yang terkait 4 maturasi paru tadi. Jadi periode pseudoglandular itu sekitar 5-6 minggu. Percabangan itu berlanjut membentuk bronchiolus terminalis. Jadi pada periode ini yang masih terbentuk itu hanya bronchiolus terminalis. Tidak terdapat bronchiolus respiratorius atau alveolus. Kemudian pada periode kanalikular itu sekitar 16-26 minggu. Setiap bronchiolus terminalis itu akan membelah menjadi 2 atau lebih bronchiolus respiratorius, yang kemudian bronchiolus respiratorius ini akan membelah menjadi 3 hingga 6 ductus alveolaris. Kemudian pada periode saccus lateralis terminalis maksud saya itu terjadi sekitar 26 minggu ke 26 hingga si janin itu lahir. Saccus terminalis atau alveolus primitif bisa juga nama lainnya terbentuk dan kapiler membentuk kontak erat. Jadi kapiler-kapiler itu mulai menyatu ke bagian paru gitu, di bagian saccus terminalisnya. Atau bagian sekitar paru-paru itulah memvaskularisasi mulai dan membentuk kotak erat. Kemudian untuk periode alveolar itu dimulai dari 8 bulan atau bulan ke-8 sampai dengan masa kanak-kanak. Biasanya itu sampai hingga 8 tahun. Kemudian alveolus matur itu telah memiliki kontak yang sempurna. Epitel dan endotel atau kapiler itu udah sempurna tuh kontaknya dengan bagian paru-paru. Ya sudah menyatu lah, sudah terbentuk vaskularisasi terhadap bagian paru-paru. Kita mulai untuk lebih spesifiknya. Untuk periode pertama yaitu periode pseudoglandular. Seperti yang saya bilang tadi itu dimulai dari 5 sampai 16 minggu. Pada periode ini tidak dapat terjadi respirasi dan yang terbentuk pada periode ini hanya bronchiolus terminalis. Bayi yang dilahirkan pada fase ini kemungkinan besar atau pasti tidak dapat bertahan hidup karena ya tidak bisa terjadi respirasi. Komponen-komponen yang diperlukan untuk respirasi masih belum terbentuk. Hanya yang terbentuk sih bronchiolus terminalis. Kemudian periode kedua adalah periode kanalikular, dimulai dari 16 sampai 26 minggu. Segmen kranial maturisasinya lebih cepat dibandingkan dengan segmen kaudal. Sel bronchiolus respiratorius kubus itu mulai membentuk sel gepeng tipis dan hal tersebut dapat terjadi respirasi. Kemudian bronchiolus terminalis itu akan membelah menjadi 2 sampai lebih bronchiolus respiratorius. Kemudian si bronchiolus respiratorius ini akan membelah lagi menjadi 2 sampai 6 ductus alveolaris. Untuk bayi yang lahir pada fase ini itu masih dimungkinkan untuk bertahan hidup, walaupun kemungkinannya kecil juga.
Kenapa masih bisa? Karena komponen-komponen yang diperlukan untuk bernafas itu ada, misalnya bronchiolus terminalis, bronchiolus respiratorius, dan ductus alveolaris. Gitu. Kemudian lanjut ke periode saccus terminalis. Di periode ini banyak terminalis sakular atau saccus terminalis yang berkembang. Epitel itu menjadi lebih tipis, kan awalnya epitel itu berbentuk kuboid kan. Kalau di fase ini epitelnya itu menjadi gepeng gitu, jadi lebih tipis dia. Kapiler mulai menonjol ke dalam rongga alveoli, jadi kapiler itu mulai menyatu gitu, mulai memiliki kontak terhadap rongga, terhadap paru gitu, rongga alveoli atau paru. Pada embrio yang berusia 26 minggu, saccus terminalis dilapisi oleh sel epitel squamous yang berasal dari endoderm atau pneumosit atau sel epitel alveoli tipe 1. Pertukaran gas terjadi antara pneumosit tipe 1 selnya. Di antara sel epitel squamous terdiri sel epitel secretory atau pneumosit atau sel epitel alveoli tipe 2, dan sel epitel alveoli tipe 2 itu menghasilkan surfaktan. Surfaktan itu apa? Nanti kita bahas di belakang untuk lebih jelasnya. Fetus yang dilahirkan pada fase ini itu biasanya 24-26 minggu dan bisa bertahan bila mendapatkan perawatan intensif. Jadi bayi yang lahir prematur lah di sini, bisa dibilang begitu, dan harus mendapatkan perawatan intensif karena komponen ini pernapasannya itu masih belum matur, jadi perlu perawatan supaya dapat dipertahankan. Lanjut ke periode alveolar. Periode alveolar ini berkisar 32 minggu sampai 8 tahun. Alveoli mulai terbentuk pada minggu kedua 32. Epitel pelapis saccus terminalis berubah menjadi lapisan epitel squamous yang tipis. Pneumosit tipe 1 menjadi tipis dan menunjang kapiler masuk ke saccus terminalis. Nah, di sini kapiler itu mulai memvaskularisasi bagian paru. Udah di periode ini tuh udah mulai terlihat tuh bahwa kapiler sudah memiliki kontak yang sangat erat terhadap epitel si kapilernya. Kemudian saccus terminalis nantinya akan menjadi ductus alveolaris. 95 alveoli akan matang pada postnatal. Pada usia 8 tahun, sekitar kurang lebih 300 juta alveoli akan komplit terbentuk. Ini gambar terkait 4 tahapan tadi, 4 periode maturasi paru. Ada ini pseudoglandular, kanalikular, terminal sakular, dan alveolar. Jadi tadi aku ada menyinggung terkait suatu cairan yang dihasilkan oleh pneumosit tipe 2. Jadi yang namanya itu surfaktan. Jadi pneumosit tipe 2 itu akan mensekresikan suatu campuran fosfolipid yang disebut surfaktan. Jadi surfaktan itu merupakan cairan yang berasal dari campuran fosfolipid. Produksi surfaktan terus bertambah selama periode saccus terminalis pada kehamilan. Jadi dia dimulai di saccus terminalis dan terus bertambah. Fungsi surfaktan sendiri itu mengurangi tegangan permukaan antara muka udara dan alveoli dan memfasilitasi perkembangan saccus terminalis. Fetus akan mengalami distres nafas bila kekurangan surfaktan. Ini udah masuk ke korelasi klinik ya teman-teman. Kemudian surfaktan diproduksi sejak minggu ke-20. Ya di sekitar periode kanalikular lah gitu, di pertengahan. Di pertengahan periode kanalikular itu sudah, jadi pneumosit tipe 2 itu mulai memproduksi atau mensekresikan si surfaktan. Kemudian jumlah kecukupan saccus terminalis, perkembangan pulmo dan surfaktan akan menentukan ketahanan pada bayi yang lahir prematur. Perubahan ketergantungan pada plasenta untuk pertukaran gas autonomi tergantung dari kesiapan paru untuk diadaptasi yang ditandai. Pertama, produksi surfaktan di alveoli adekuat.
Kemudian transformasi paru sebagai organ sekretori menjadi organ pertukaran gas, terbentuknya sirkulasi pulmonal dan sistemik. Kemudian itu tadi pembahasan tentang surfaktan. Kemudian kita lanjut ke perkembangan lanjut paru. Ukuran paru akan lebih cepat bertambah bila penambahan jumlah bronchioles respiratory dan alveoli primordial daripada penambahan ukuran alveoli. Gerakan bernafas dimulai sebelum lahir dan akan menimbulkan aspirasi cairan amnion ke paru. Aspirasi itu merupakan stimulasi agar pulmo berkembang dan melatih otot-otot pernapasan. Saat lahir, paru banyak terisi cairan paru yang berasal dari cavum amnion, pulmo sendiri, dan glandula atau kelenjar trakea. Cairan tersebut akan hilang saat lahir melalui 3 cara. Sebagian kecil itu melalui mulut dan hidung oleh tekanan dada fetus selama proses melahirkan. Kemudian sebagian besar atau paling banyak kejadiannya itu karena masuk ke kapiler pulmo dan juga masuk ke dalam sistem limfatik dan vena arteri. Kalau di paru, vena arteri pulmonalis. Ketika cairan diserap dari sakus alveolaris, surfaktan yang terisi mengendap sebagai lapisan fosfolipid tipis pada sel alveoli. Saat bayi bernapas pertama kali, lapisan surfaktan mencegah timbulnya suatu interface udara air dengan tegangan permukaan yang tinggi. Tanpa ada surfaktan yang cukup, alveoli akan menguncup selama ekspirasi atau atelaktis, yaitu yang suatu kejadian di mana kolaps paru-paru itu kolaps selama ekspirasi. Itu kok tadi pembahasan terkait perkembangan lanjut paru. Kemudian kita masuk ke poin terakhir, yaitu korelasi klinik. Jadi ada yang namanya atresia esophagus dengan FTE atau fistula tracheo esophagealis. Apa sih atresia? Atresia itu merupakan suatu saluran yang terputus karena suatu abnormalitas. Jadi ini atresia. Ini bukan atresia, ini atresia, ini juga atresia. Jadi atresia itu tuh kayak suatu saluran, dia tuh terputus dari saluran yang seharusnya kan dia nyatu kan ke sini, tapi dia enggak, dia malah terputus nih, jadi terputus dia. Kalau yang ini kenapa enggak atresia? Karena dia itu masih berhubungan nih, jadi dia nggak masuk ke kategori atresia. Ini masuk ke kategori fistula, terbentuk suatu saluran yang tidak seharusnya. Harusnya kan dia lurus aja tuh, nggak ada suatu penyatuan, suatu saluran baru nih yang terhubung ke bronkus kan dari usus depan. Terus yang ini atresia, di sisi lain juga dia membentuk fistula. Dia kan terputus nih, harusnya hubung ke sini, tapi nggak ada. Terus juga dia membentuk saluran baru ke bronkus. Nih, gitu. Kelainan, jadi atresia esophagus dengan FTE atau fistula trachea esophagealis itu merupakan kelainan pemisahan esofagus dan trakea oleh septum esophageal trachealis dan menghasilkan atresia esophagus dengan atau tanpa fistula trachea esophagealis atau bisa disebut atau disingkat FTE. 90% bagian atas esofagus itu buntu dan segmen bawahnya membentuk fistula dengan trakea. Komplikasinya tuh 2 jika terjadi korelasi klinik yang seperti ini. Itu yang pertama, polyhydramion atau cairan amnion tidak bisa masuk ke dalam lambung dan usus. Kenapa nggak bisa masuk? Ya karena salurannya terputus, terbentuk fistula. Mungkin yang ini masih bisa, tapi tetap cairan yang masuk dari usus itu ada yang masuk ke trakea, ada juga yang masuk ke usus, jadi terbagi 2. Ini juga bisa, cuman kemungkinan kecil ya.
Yang ini memang udah nggak bisa sama sekali. Yang ini pasti masuk ke bagian pernapasan, dan yang ini juga nggak bisa, dia pasti buntu di sini, sama seperti ini. Terus bisa terjadi pneumonitis atau pneumonia. Hal itu disebabkan karena cairan amnion bisa masuk ke trakea melalui sebuah fistula. Nah, ini fistulanya. Fistulanya dari itu ya, dari atas, bukan dari bawah. Kalau dari bawah ya nggak bisa. Palingan yang masuk kan udara. Karena makanannya tuh kehambat di sini, terputus. Ini bisa masuk makanan atau cairan, ini juga bisa masuk cairan, ini juga. Untuk kasus ini yang di sini itu terjadi 90% di dunia. Persentasenya lah 90%. Sedangkan yang ini, dua ini masing-masing 4%. Untuk yang ini itu hanya 1% persentasenya, dan yang ini juga persentasenya 1%. Kemudian lanjut ke korelasi klinik yang kedua, yaitu sindrom gawat darurat pernapasan RDS atau respiratory distress syndrome. Penyebabnya itu karena kurangnya cairan surfaktan yang dihasilkan oleh sel pneumonosit 2. Karena hal tersebut, tegangan permukaan udara dan air menjadi tinggi dan menyebabkan alveoli kolaps saat ekspirasi. Sindrom ini juga menjadi penyebab kematian terbanyak pada bayi prematur. Nama lain dari penyakit ini itu penyakit membran hialin. Alveoli yang kolaps ditemukan banyak membran hialin dan badan lameral. Lanjut ke korelasi yang ke 3, 4, dan 5. Yang ketiga ada lobus paru ektopik, yaitu muncul lobus paru dari trakea atau esofagus, berasal dari tunas paru tambahan dari usus depan, lepas dari susunan pernapasan utama. Jadi ada lobus paru yang baru dan tidak satu gitu dengan si tunas paru. Jadi kayak membentuk saluran baru gitu lah. Itu dia ektopik. Namanya juga ektopik, pertumbuhan yang tidak seharusnya, di tempat yang tidak seharusnya gitu. Kemudian yang keempat, kista paru kongenital terbentuk karena pelebaran bronkus terminalis atau bronkus yang lebih besar, memberikan gambaran honeycomb pada fotorongter paru, menyebabkan penyaluran keluar yang buruk sehingga terjadi infeksi. Kemudian yang kelima, kelainan percabangan bronkus. Trakea berujung buntu tanpa paru-paru dan agenesis satu paru atau jarang. Kelainan percabangan bronkus lebih sering sehingga jumlah bronkus berlebih. Secara fisiologis, hal ini tidak menyebabkan manifestasi klinik atau tidak menyebabkan suatu masalah gitu. Oke teman-teman, terima kasih. Mungkin itu sekian penjelasan saya terkait sistem embriologi sistem respirasi. Semoga membantu.